Halo semuanya sobat ATLM di luar sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membahas Pak terkait tema hari ini, yaitu podcast kami season 4 episode 3. Nah Pak, di sini saya selaku host pada kali ini ditemani oleh Bapak Kaba selaku Sekretaris Program Studi D4 TLM Universitas Negeri Makassar. Sama-sama sekretaris. Ya, mungkin pada podcast kali ini kita santai saja nih Pak, bisa aja kita masuk pada temanya Pak, yaitu bisa dilihat sini Pak, terkait peran strategis ahli teknologi laboratorium medis di era kecerdasan buatan antara inovasi, adaptasi, dan tantangan etika di dunia kesehatan modern. Mungkin terkait temanya ini Pak memunculkan beberapa pertanyaan sih di kalangan para ATLM di luar sana, yang mungkin dia bertanya terkait apa sih peran kita sebagai ATLM jika dihadirkan pada AI. Nah mungkin tema-tema ini diangkat oleh beberapa mahasiswa di TLM Megareski sendiri Pak. Oke. Nah untuk Bapak sendiri, Bapak enggak Pak, saya sebut namanya. Iya, sebut saja ya. Santai saja. Ya, sebut saja. Oke, Bapak Andi Amran ya, mau Demang Mungkin Kak Amran saja. Betul, Bapak Andi Amran Mapidemang SRKS SKM MKS selaku selaku narasumber kali ini, yang mungkin Bapak paham terkait ahli teknologi laboratorium medis pada kecerdasan buatan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, oke Pak, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bapak. Kalau mungkin ada Pak yang Bapak sampaikan atau mungkin ingin ditanyakan pada Pak Amran sendiri. Iya, oke. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Baik, untuk teman-teman insan ATLM seluruh Indonesia, hari ini sangatlah istimewa ya, karena kita berdua nih, saya dan Arta sudah ditemani nih sama salah satu narasumber kita ya. Saya yakini nih obrolan kita sangatlah seru mungkinnya ya, karena beliau bukan hanya kaya akan pengetahuan, tapi juga kaya akan pengalaman di bidang ATLM itu sendiri. So, kita sambut dan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Bapak Andi Amran Mapidemang SRKS MKS ya. Baik, saat ini beliau menjadi salah satu koordinator laboratorium ya Pak di Siloam Hospital Makassar sejak tahun 2012. Wah, luar biasa Pak. Ini ya sudah lama berkecimpung di dunia laboratorium Pak. Ya. Nah, selain itu beliau juga merupakan aktif ya di organisasi PATELKI, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia cabang Sulawesi Selatan. Baik, selamat sore Pak Amran. Sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Wah, luar biasa Pak ya. Di luar mungkin agak mendung ya. Iya, itu saya bilang kita harus tubuhnya sehat Pak. Walaupun Makassar saat ini lagi musim-musimnya sudah masuk musim penghujan ya, jadi tubuh kita ini harus butuh sistem imun yang kuat untuk melawan itu Pak ya. Mulai keluar ilmiah nanti. Oke, baik Pak Amran. Di sini sesuai dengan tema yang diangkat anak-anak kami ya, kami disingkat kami Pak, Komunitas Kreatif Mahasiswa Intelektual D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megareski. Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan Pak dan sharing ilmu Pak dengan teman-teman insan ATLM di luar sana, sesuai dengan tema yang kita ambil di era globalisasi Pak. Ya, dengan digitalisasi saat ini, apalagi kita tahu teknologi dan teknologi yang saat ini sudah modern dan sudah canggih, di mana penggunaan alat laboratorium dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya saja Pak, ini peran teknologi kecerdasan buatan seperti artificial intelligence gitu, ya. Yang itu yang perlu kita pahami di dunia ATLM, bagaimana perannya AI ini di dunia laboratorium. Nah, mungkin dengan adanya podcast ini Pak ya, bisa menjawab kekhawatiran teman-teman kita di ATLM di luar sana ya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa menjawab kekhawatiran teman-teman ATLM. Wah, kita kedepannya harus siap ini Pak, kita harus siap ini seperti apa. Nah, di sini Pak ada beberapa pertanyaan nih.
yang sudah kami rangkum dari beberapa pertanyaan dari teman-teman ATLM di luar sana. Mungkin kalau kita lihat pertanyaan pertama ini mungkin dari segi latar belakang dulu Pak, ini ya. Apa ya yang melatar belakangi kebutuhan kecerdasan buatan seperti AI ini Pak di dunia kesehatan, khususnya di bidang ATLM Pak? Ya, makasih Pak Kabal, makasih Bro Arta. Oh ya. Ya sebelumnya saya apresiasi dulu ya. Kami konsisten ini kalau lihat sudah season keempat, Iya, tapi Pak. sudah cukup lama gitu. Iya. Sudah berapa season yang menginisiasi untuk bikin podcast sore hari ini ya. Iya. Dan mungkin informasi berikutnya Pak, mungkin memang saya sekitar 18 tahun ya di laboratorium. Ya sebelumnya di laboratorium klinik itu 5 tahun, kemudian selama 13 tahun. Tapi saat ini saya berpindah divisi sebetulnya. Gitu, tapi kan tetap di satu pasien kes yang sama. Gitu. Ya terkait AI ya. Sebetulnya kalau kita baca sejarahnya ya, sebetulnya AI itu bukan baru saja berkembang. Sebetulnya sejak tahun 1950-an gitu ya sudah ditemukan, ya sudah mulai berkembang tentang bagaimana sistem itu mempengaruhi atau bisa beroperasi seperti alat belajar gitu ya, alat-alat otomatis. Nah kemudian di laboratorium sendiri sebetulnya juga sudah terbiasa sebetulnya teman-teman ya, cuma mungkin gaungnya AI itu belakangan. Akhirnya AI apa gitu, sebetulnya pembiasaan itu, pengenalan itu sudah sudah lama gitu ya. Mungkin kita selama ini tidak mengenal bahwa itu sebagai AI. Nah kalau di laboratorium sendiri secara latar belakang, kalau saat ini kan memang permintaan pemeriksaan itu semakin banyak gitu Pak ya. Belum lagi kita bicara soal tes gitu ya. Tes yang terus bertambah gitu. Sekarang sudah jutaan tes ya. Kalau dilakukan semua, tapi mungkin pemeriksaan rutin tidak sebanyak itu. Dan meskipun pemeriksaan bertambah, sementara kebutuhannya hasil itu butuh cepat, sehingga mau tidak mau perlu AI ini ya, biar lebih cepat gitu. Sebagai teknologi lah gitu ya. Asisten dan pintar lah. Iya betul. Jadi hotelnya tetap kita tuannya gitu. Iya. Nah, gimana nih Arta terkait latar belakang munculnya AI ini di dunia laboratorium? Ya, terkait jawaban Bapak tadi mungkin bisa menimbulkan pertanyaan dari kepala saya juga. Harus hati-hati berarti. Hati-hati saya sudah menjawab. Nah, terkait pertanyaan Bapak itu mungkin saya sedikit bertanya bagaimana sih peran seorang ATLM ini ketika ada perubahan teknologi AI mulai diterapkan di bidang kesehatan tersebut. Bagaimana sih Pak? Peran ATLM. Iya, peran. Jadi seperti yang saya bilang, kalau ATLM itu kan sebagai tuannya, kalau kita posisikan ya, tuannya tetap AI ini tidak bisa bekerja kalau tidak ada ATLM. Mungkin pada prinsipnya, karena kan ya kalau lihat dulu mungkin kita serba manual ya, serba manual, tetap oleh ATLM. Tapi kesininya dibantu dengan perkembangan teknologi adalah AI, tapi tetap kita sebagai pengontrolnya. Iya betul. Sebagai pengontrolnya. Jadi ya hubungannya sejalan dengan berkembangnya teknologi saja sih. Oh iya Pak. Oh ya, mulai paham ya saya terkait AI ini pada dunia teknologi kesehatan, khususnya di laboratorium loh. Saya baru tahu. Oh oke. Jadi kalau kita berbicara AI sebenarnya sudah lama ya Pak. Iya. Sudah lama penerapannya, hanya saja mungkin dengan bantuan AI itu tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya seorang ATLM. Jadi yang berperan penting memang harusnya orang ATLM yang langsung melakukan atau melaksanakan pengerjaan alat-alat yang ada atau beberapa pemeriksaan baik analitik ataupun bahkan pasca analitik di dunia laboratorium ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan dari teman-teman ATLM di luar sana, Pak. Ada pertanyaan lagi. Ya, sekarang kan kita tahu bahwa AI itu punya peran penting di dalam dunia laboratorium. Nah, mungkin saat ini contoh yang konkret, Pak. Contoh yang konkret yang sedang atau yang sudah ada yang pernah kita lakukan menggunakan metode AI atau yang sedang berlangsung Pak di dunia laboratorium itu seperti apa? Gitu. Siap. Buat teman-teman di luar maksudnya.
Nah, ya. Jadi balik lagi ya, Iya. konsepnya tuh kita sebagai tuannya dan Iya. kita punya asisten namanya AI. Iya. Jadi kita yang kontrol. Nah kalau implementasinya saat ini, kalau alat hematologi, Iya, ya hematologi. sekarang kan sudah ada yang Iya. gambaran morfologinya. Betul, Pak. Sebetulnya itu kan sudah peran dari AI sebetulnya Iya. ya. Dia akan membaca pola, membaca termasuk juga setiap ada hasil yang interpretasi Iya, yang interpretasi. otomatis keluar sebetulnya itu sudah dari AI sebetulnya Pak. Gitu ya. Karena kan Iya. secara manual tanpa bantuan sistem kan dokter mungkin akan membaca Iya, secara asli, keseluruhan, iya. terus menuliskan interpretasinya. Iya, betul. Tapi karena AI ada pola yang dibaca, oh kalau seperti ini interpretasinya seperti ini Oh, gitu. Nah, iya. kalau sudah seperti itu berarti sudah kerja dari AI sebetulnya. AI semuanya ya. Kebetulan juga mungkin pemisahan mikrobiologi, Iya, membaca betul, Pak. bentuk, Iya, ukuran, betul, ya. sudah dari Seperti TCM apa dan Yes. sebagainya mungkin Iya. sudah masuk ke ranah AI sebenarnya ya Iya, Pak ya. sekali. Karena Iya. dia sudah menghasilkan hasil akurasi Iya. dari interpretasi hasil dari anak tersebut Betul. ya. Oke, nah luar biasa ya Iya, Pak, luar biasa. pengembangan AI ini di dunia laboratorium dan juga memang terkait dengan itu ya sistem informasi laboratorium Iya. ya. Kan belajar ya? Iya. Iya. Nah, ini Betul, Pak. kebetulan Pak Iya. Abang ini membawakan mata kuliah di kelas saya. Wah, luar Terkait biasa mata kuliah. nih, ya. Langsung respon kita. Iya. Ada atas aja responnya. kita tanya apa gitu. Terkait mata kuliah manajemen laboratorium. Iya. Nah, menarik sekali sih mata kuliah itu. Saya sangat suka terkait mata kuliah tersebut karena di situ saya belajar terkait bagaimana sih cara penempatan kita di laboratorium. Ya, Nah, betul. kalau untuk saya sendiri sih Pak, bagaimana sih apa namanya menurut Bapak apakah AI ini menjadi ancaman sih untuk seorang ATM di masa yang akan datang ini Pak? Ya. Coba lah ya. Iya, Kita bisa coba mungkin ketakutan, mungkin ketakutan Iya, orang yang kita- mungkin kita masih dipakai. Iya, betul, Pak. Itu yang sebagai saya- ATM. Ya tapi tenang, AI bukan ancaman menurut saya, Oh, justru peluang besar ya karena kan tadi fungsinya mungkin kita bisa terbantu lebih cepat, ya lebih efisien, lebih efektif dan dia tetap membaca, menjaga akurasi gitu ya karena Ya. meskipun dengan repetisi mungkin dia tetap sama tuh konsisten. Sama, betul. Kalau kita kan mungkin kalau pemeriksaan yang berulang lama mungkin dipengaruhi ada Iya. stres gitu ya. Kalau AI dia akan konsisten. Jadi kalau kita kuat dari keilmuan ATLM-nya, Iya. AI ini membantu memperkuat dari Hasil. ya, dari hasilnya gitu. Jadi bukan ancaman harusnya. Iya. Oh, Bukan Karena memang ancaman, ya. AI tetap perlu verifikasi Iya, validasi betul. dan dari validasi. ATLM gitu ya dan Iya. kita yang monitor. Mungkin teman-teman di luar sana menganggapnya ini sebuah ancaman Pak. Karena kenapa ya? Sekarang kan beredar banyak video. Contohnya biasanya sebagai plebotomis, kita kan sekarang bisa Iya. ada yang robot bisa menggunakan itu. Bahkan ada mesin yang biasa kita gunakan, kita lihat di video-video itu pengambilan sebagai plebotomis, pengambilan darah vena, arteri dan sebagainya. Itu yang mungkin kekhawatiran itulah yang biasanya teman-teman ATLM yang dia takuti bilang, oh dan kita ini nanti kedepannya seperti apa sebenarnya? Ya, kita mau digantikan sama AI. Tidak mau ya. Tapi salah satu yang saya paham Pak, di sini ATLM itu kita sebagai tuannya, Yes. alatnya itu sebagai AI yang membantu hasil keluar pendukung dari interpretasi hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium Pak. Ya. Mungkin boleh khawatir ya kalau misalkan ATLM-nya tidak melek ya, tidak Ya, ikut betul. perkembangan teknologi, merasa diri gaptek, Nah. ya, tapi kan itu cuma mindset kayaknya. Ya. Betul, Pak. Jadi sebagai ATLM tetap harus membiasakan terbuka Ya. dengan perkembangan teknologi supaya kita bisa ikut dengan perkembangan, Betul. supaya manfaatnya terasa. Iya, AI betul. supporting, Iya, betul. AI supporting. Ya. Nah itu tuh pertanyaan-pertanyaan tadi tuh mungkin bisa mewakili beberapa orang-orang di luar sana seorang ATLM yang keresahannya mungkin saya akan digantikan oleh AI. Bagaimana saya ini Berawal dari keresahan. Iya. Iya, keresahan. Jadilah komika. Iya, betul Pak ya. Nah, oke, mungkin pertanyaan selanjutnya lagi Pak gini, mungkin dengan adanya AI ini di dalam laboratorium, contohnya tadi pemeriksaan hematologi dan sebagainya, mungkin ada resiko ya Pak, resiko dan kelemahan dari alat tersebut ataupun tantangan penggunaan AI di dalam laboratorium itu sendiri. Ya, Iya, dan lagi-lagi karena ini dibuat sebetulnya ya, Ya, buatan, betul. jadi memang tetap ada kelemahan gitu ya. Yang pertama mungkin yang mendasar karena kan inputan data awal tuh dari manusia juga Manusia, ya. betul. Jadi kalau ada kesalahan data,
Meskipun AI mungkin akan tetap berproses, tapi kan hasilnya sudah pasti. Ya, betul, Salah, ya. Pak, Jadi betul. peran di situ. Nah, perlulah verifikasi Iya. dari seorang ATLM. Cobalah misalkan sampel itu kita input Iya. tertukar nih, bukan nama pasien. Ya. Running itu tak keluar hasil, tapi apakah hasilnya valid? Tentu tidak. Tidak, Nah, perlu betul. peran kita sebagai ATLM yang Betul, Pak. verifikasi. Ya, jadi banyak ada juga resiko dan tantangan Ada resiko. Selain itu mungkin ya kalau di kota-kota yang agak terpencil mungkin Iya, ya, betul, soal Pak. jaringan dan sebagainya. Iya, biasanya teman-teman yang di daerah yang biasanya yang kerja di instansi puskesmas seperti itu Iya. mungkin tantangan besarnya itu harus mempelajari alat yang memang Yes. teknologinya sudah Yes. jauh lebih di atas dari dan mungkin kelemahannya kalau sudah terbiasa ya nyaman Iya. dengan menggunakan AI, AI, jadi tidak iya. lagi memverifikasinya. Iya, Di sinilah betul. faktor-faktor kritisnya tuh. betul Pak, betul sekali ya, Iya, gitu ya. Dan Jadi juga ada cost. Terlalu apalagi kita menggunakan AI mungkin terlalu biar AI saja yang Nah, itu. AI saja yang verifikasi dan validasi. Nah, padahal kita sebagai ATLM kan berperan sebagai validator ya seharusnya Pak. Kalau Iya. saya nggak salah ya. Ya, peran itu betul, peran itu tidak Karena tergantikan. AI kompetensi kita di bidang ATLM kan harus luas. Mungkin nanti ya kalau keluar Iya. di catatan kredensial bahwa AI sudah boleh sebagai sebagai verifikator. mungkin kekhawatiran itu yang menambah bilang oh kita nggak usah ini Ada ada rasa- saingan kita nih. Ada firasatnya belum. Iya. Nah, itulah yang mungkin bisa jadi ancaman bahwasannya mungkin bisa saja terjadi kesalahan terkait verifikasi, validasi dan finalisasi dalam proses pemeriksaan lab. Yes. Iya, betul sekali. Nah, Itu, jadi ada kelemahan ya, ada kelemahan dan risikonya, Iya, kelemahan, nah, iya, gitu risiko. ya. Oke. Mungkin Bapak ada pertanyaan lagi? Oke, ya. Nah, kalau kita di dunia pendidikan Pak seperti ini mahasiswa pasti perlu belajar ya, perlu belajar ya. Jadi banyak mahasiswa di sini Pak juga yang bergaul dengan kita. Iya. Nah, bagaimana kalau di dunia pendidikan ya? Pelatihan ATLM itu kan perlu disesuaikan dalam menghadapi perkembangan zaman Pak. Tidak boleh kita di daerah yang kebelakangan terus ya, harus kita juga mengikuti zaman yang ada Setuju. Iya. modern ini, karena kita kalau kita ya dibilang gaptek ya Pak, kalau memang kita tinggal saja di kampus tidak belajar, ada teknologi pemeriksaan ini lebih canggih lagi dibanding pemeriksaan contohnya mikrobiologi. Kita pemeriksaannya yang berbasis kayak semacam apa ya, identifikasi saja, tapi ternyata ada Vitech yang teknologinya lebih canggih lagi kalau kita, tapi kita tidak boleh tinggalkan Pak yang dasarnya itu yang bisa membantu kita berkembang Pak ya, seperti itu. Keren sekali. Setuju sekali saya dengan Pak Kabar. Jadi yang manual prinsip dasarnya itu memang nggak bisa hilang karena Betul. kan kembali lagi kita ada verifikasi pada saat ada hasil yang mungkin membingungkan, Iya. ya kita kan bisa lakukan konfirmasi tetap. Iya, Konfirmasi. betul. Nah, kompetensi kita itu lagi tuh. Iya. Kompetensi ATLM yang melakukan konfirmasi. Iya. Gitu. Jadi memang ya mungkin dari kampus kita mungkin gampang mengakses apa saja informasi Iya. ya, tapi kan biasanya agak berbeda pada saat Iya, kita betul sekali. hands on Di lapangan, ya, iya. kita coba langsung. Iya, di lapangan. Betul. Jadi memang harus membiasakan itu, teman-teman ATLM harus ikuti perkembangan Iya, pokoknya. perkembangan. Meskipun mungkin ada yang pelan-pelan, ya gitu, tapi kedepannya kan terus berkembang nih. Iya, Dan Pak. mahasiswa ATLM justru bagian dari masa Masa depan. Iya, betul banget tuh. Ya, Iya. harus mengikuti area zaman ya globalisasi, modernisasi, semua itu harus. Ya apalagi anak-anak sekarang kan Gen Z itu sekarang milenial luar biasa pengetahuannya Pak ya. Sekarang lihat saja, oh AI saja, oh sudah luar biasa nih cara belajarnya. Beda dengan kita dulu, harus baca buku. Sekarang AI ada nih jawaban-jawaban pertanyaan soal-soal, dia foto saja muncul lembar jawaban dia pertanyaan. Ya itulah kemajuan teknologi ya Pak, yang biasa kita harus mengikuti alurnya juga. Jadi mahasiswa di luar sana ikuti perkembangan ya. Ya, Tapi betul. jangan sampai nyaman gitu. Iya, Harusnya nyaman betul. sampai lalai terhadap verifikasi. Verifikasinya betul Pak, karena sebagai ATLM kita memang harus Siap. jadi sebagai validator verifikasi hasilnya. Iya, Ya, betul sekali. oke, gimana nih Pak? Wah, Ya, seru ya pembahasannya. Sama-sama berarti ya. Nah, begini teman-teman, terkait Teman-teman, terkait pembahasan ini saya agak sedikit ragu ya Tapi terkait takutnya saya bikin terkait AI pertanyaan ini karena kecerdasan buatan kan seperti yang kita ketahui bahwa ini kecerdasan buatan. Nah, terkait kecerdasan buatan tersebut mungkin
kita seorang ATLM ini bagaimana sih Pak menggunakan keterampilan dan kompetensi yang akan kita lakukan sebagai ATLM? Oh iya, jadi mungkin Kayak meningkatkan keterampilan kita begitu Pak terkait kecerdasan buatan, mungkin semacam kolaborasi antara AI dan seorang analis. Apalagi kan sekarang kita dihadapkan dengan semacam alat-alat teknologi yang mungkin bagi saya betul. canggih begitu. Betul. Iya, jadi memang harapannya kita berkolaborasi Iya, betul, Pak. bukan berkompetisi. Nah, iya. Biar berkompetisi maksudnya. Ya, jadi setuju kalau mungkin mata kuliah LIS itu sudah lama Sudah, Pak, ya. iya, iya. Mana sekarang kan berapa tahun terakhir mungkin ada telemedicine. Ada telemedicine Iya, Jadi system. memang kampus pun gitu ya, Iya, Universitas kampus, Negara iya. juga Ada. Iya. itu sudah mengikuti itu, sudah masuk Iya, ke dalam keren. kurikulum. Jadi memang kita ya terbantu, tinggal lu belajar baik-baik saja gitu. Bahwa kita kurikulum sudah dibuatkan. Iya. Ya mau tidak mau kita menyesuaikan gitu ya, karena kita harus punya skill terhadap bagaimana membaca data, Iya. gitu ya, pengolahan data gitu. Jadi memang itu sudah dibiasakan sebetulnya. Iya, betul, Pak. Ya, tinggal mahasiswa ini. Mahasiswa ini yang perlu mau atau tidak, ini mau atau tidak ya, Pak. mau atau tidak. Kalau- Kalau skill kan nanti lah ya, Iya, pada saat bisa, sudah bisa, bekerja, tapi will mau tidak gitu, mau tidak menyesuaikan. Betul, Pak. Walaupun mungkin Pak kecerdasan buatan ini mungkin sudah merajalela di kalangan mahasiswa Gen Z. Iya. Gen Z ini rata nih semua Gen Z pasti harus. Oh iya, itu banyak. Saya pakai, saya gengsi berarti. Karena Gen Z ini mungkin menurut saya sendiri sih Gen Z, karena menurut saya mungkin ya Sama, bro. sangat Sama, iya sama. Oh. Iya. Tambah sini. Walaupun kita lahir duluan, tapi kita mengikuti zaman, Pak ya. Jiwanya. Boleh jiwanya. apalagi kita kan semacam mencari referensi terkait pemeriksaan laboratorium. Iya. Nah itu pasti sangat membantu ya. Nah disitulah mungkin bagi saya bisa sih mungkin kayaknya di collab sama seorang ATLM ini nih. Karena bagi saya sendiri mungkin itu sangat membantu sih Pak. Kalau menurut saya mungkin bagaimana sih tanggapan Bapak kalau untuk bagaimana ATLM ini menjaga profesionalismenya dan tanggung jawab etik dalam penggunaan teknologi AI. Iya. Meskipun mungkin kerennya pertanyaan. Saya sempat baca. Tidak, maksudnya lagi-lagi ya mungkin memang karena penggunaan bantuan gitu ya, support Iya. teknologi, tapi kehati-hatian sebagai ATLM mungkin mahasiswa kan membayangkan sangat Iya, terbantu ya, iya. sangat membayangkan. Tapi bagaimana nanti kalau sudah di lapangan, Membantu sekali. Jadi penting sekali, cuma tetap harus hati-hati. Yang tadi kan human error itu masih betul. ada. Human error saya. Balik lagi yang menginput data di awal kan Iya. manusianya, Iya, gitu betul. ya, meminta yang mengorder tesnya itu, meskipun mungkin ada codingan yang dibaca dari sistem berdasarkan request, tapi kan kalau salah datanya itu kan tidak kebaca sebetulnya secara betul, total. Pak. Tidak kebaca, tidak akan kebaca. Iya, gitu. Kecuali mungkin dia sudah pernah punya riwayat sebelumnya, Iya. sudah punya riwayat, jadi dia akan membaca dari data simpanan tersebut, Iya, gitu ya. betul. Jadi Iya, terima kasih. secara etik dia tetap harus Iya, betul, iya, pasti iya, hati, iya, iya. human error itu masih ada. Iya. Terus kan Jadi biar pengembangan modernisasi seperti ini menggunakan AI, kita harus tahu etiknya seperti bagaimana untuk validasi kayak memasukkan data dan sebagainya. Kan biasanya itu human error memang adalah salah satu kendala yang terbesar di dalam dunia laboratorium. Human error itu yang biasanya. Nah, di sini Pak ada lagi Pak pertanyaan terkait etika profesi. Nah, kita sebagai ATLM pasti punya etika nih, punya etika dalam menghadapi pasien Pak. Betul. Nah, gimana nih kita sebagai ATLM ketika menghadap sebuah pasien, tetapi kita menggunakan alat yang berbasis AI juga Pak, gitu. Contoh tadi ya mungkin Pak ya kedepannya saya ini mah mungkin aja Pak nanti kedepannya mungkin bukan lagi kita yang nanti ambil darah. Tadi saya katakan bisa saja robot atau mesin yang bisa mengambil darah nantinya Pak. Kita ini hanya saja ya kalau kita perlu ketahui bahwa kita kan ada kode etik dalam menghadapi suatu pasien. Nah, bagaimana tanggapan seperti itu Pak? kalau mungkin kedepannya ya kita mungkin akan ada robotik ya, tapi Iya. saya coba boleh share ya pengalaman menggunakan vein finder. Iya, vein finder, iya. Nah, sebetulnya memang membantu ya secara adalah kelihatan, tapi Iya. menurut saya
perabaan. Oh iya, pada saat valuasi itu valuasinya masih belum tergantikan sih sebetulnya ya. Jadi peran dia sebagai plebotomis masih, meskipun mungkin nanti ke depannya ya robot mungkin yang ambil darah, tapi kan itu akan sejalan dan pasti akan ada regulasi. Secara kode etik kita lakukan saat ini apa yang diatur secara undang-undang, mau itu profesi maupun pemerintah ya, terkait ke arah sana ya, maksudnya ke arah sana ya, maksudnya undang-undang pun sudah mengatur itu tentang data pribadi ya, perlindungan data pribadi itu sudah diatur. Bagaimana juga nanti ke depannya AI ataupun robotik misalnya pasti akan diatur. Tentu saja pasti akan diatur dan pemerintah pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan itu. Iya. Jadi biar zaman teknologi ini sangat bagus, harus memang kita perlu, kita sebagai ATLM ini perlu memang belajar untuk tidak ketinggalan zaman gitu. Karena pengetahuan dasar tentang patologi anatomi tidak bisa tidak sampai ke robot Pak ya. Ya, pasti mereka bingung juga Pak bagaimana meraba vena cava, vena ini pasti juga. Oke. Manakah ini pertanyaan dari teman-teman di luar sana? Masih banyak nih. Masih banyak loh. Terkait pasti Bapak ketahui terkait pra-analitik, analitik dan pasca analitik. Tahu saya. Sama. Apalagi kan Bapak mengajar nih di mata kuliah manajemen laboratorium. Nah, Pak terkait kecerdasan buatan ini bisa tidak terkait pertanyaan sebelumnya bisa tidak dikerjasama oleh AI tersebut terkait pasca analitik, pra-analitik, analitik dan pasca analitik. Ya, prinsipnya di laboratorium kan ada kita kenal good laboratorium, praktik laboratorium yang baik dan benar dan di dalamnya memang mau tidak mau dari awal semester pun mungkin sudah didasarkan bahwa kita ada pre-analitik, analitik dan post-analitik. Itu semuanya saling terkait karena memang untuk AI dari awal pun penginputan data pun itu kan sudah bisa mulai membaca dari penginputan itu gitu ya. Belum lagi di processing pun secara di analitik pun ya, sebelum itu kan ada namanya QC. QC quality control. Selama ini mungkin kita bahkan kalau ingat dulu ya, sekarang mungkin tidak plotting lagi. Tidak plotting lagi kan ada langsung betul. Langsung dari digital. Dan itu juga diolah di sistem informasi laboratorium dan itu sudah ada pembacaan pola. Itu kan sudah model-model AI sebetulnya ya. Kapan ini diterima, kapan tidak, itu sudah betul. Tapi sebagai ATLM ya harus tahu prinsipnya tadi gitu. Ya, makasih Pak. Nah, saya ingin membahas nih Pak terkait pada pra-analitik kan kita ketahui bahwa pada pra-analitik ini kan tingkat kesalahannya sangat tinggi Pak. Nah, kira-kira bisa tidak AI ini memonitoring terkait kesalahan-kesalahan tersebut? Ya, tingkat kesalahan kalau pre-analitik sampai 70%. Data terbaru kan? Mendapatkan 60 sampai 70%. Jadi kalau sudah salah di pra, ya pastilah salah kebenaran itu sudah pasti. Iya, jadi penting. Saat ini pemerintah pun juga kalau kita pernah dan tahulah ya, kalau sekarang data terpusat ya. Iya betul. Satu sehat gitu ya. Jadi kalau punya rekaman medis, ya mungkin sudah berobat saat ini. Terus begitu berikutnya mau berobat di mana, jadi pasien manapun, kalau sudah terintegrasi dengan data satu sehat, itu harusnya bisa sudah terbaca. Itu sudah terbantu kita dari situ sebetulnya ya. Tidak mengisi data ulang lagi ya Pak. Betul. Dia cuma masukkan paling NIK. Betul. Ada juga sistem jaminan kesehatan yang pakai freestyle, face recognition dengan muka sudah bisa tahu identifikasi. Betul Pak, identifikasi nama siapa gitu. Cuma memang perlu persiapan sarananya gitu ya. Harus ada kamera khusus, betul. Sistem khusus yang terintegrasi gitu. Semuanya terintegrasi dengan data pasien yang sudah itu ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, gini, karena ini ada peran AI, bagaimana profesionalisme kita sebagai ATLM untuk bertanggung jawab dalam mengeluarkan hasil validasi nih Pak, dan terhadap hasil pemeriksaan kita dengan adanya AI. Apakah kita bisa saja memvalidkan hasil yang dikeluarkan walaupun nanti hasilnya invalid gitu Pak? Kita sebagai ATLM, apakah kita bisa, oh iya ini sudah benar ini apa atau gimana Pak pendapatnya kalau seperti
seperti itu. Bagaimana, siap? Ya, menjaga profesional ya. Profesional. Iya. Ya, jadi tadi gimana? Jadi kalau kita ya menjaga profesional kita Pak yang sebagai ATLM. Iya. Ya, jadi selagi kerjaan atau tugas sebagai ATLM itu masih menjadi tanggung jawab kita, ya kita harus profesional dengan itu. Iya, betul. Jangan mentang-mentang sudah dibantu dengan AI lantas verifikasinya hilang, kita tidak lagi double check, tidak bisa. Itu sudah nyaman jadinya. Tapi tetap harus selama masih diatur. Biasanya ada kan kewenangan klinis ya. Jadi kalau kita sudah bekerja ada rincian kewenangan klinis, di situ belum ada AI sampai saat ini. Ya, betul. Belum ada tanggung jawab sampai saat ini memang masih tanggung jawab kita sebagai ATLM. AI hanya balik lagi dia sebagai yang membantu ya, sebagai supporting. Jadi tetap tanggung jawab sepenuhnya dari kita. Mengenai kesalahan ya harus kita yang bisa tangkap duluan gitu ya. Betul. Apakah hasil tidak valid? Mungkin hasil error apakah dikeluarkan? Harusnya tidak, ya. Karena ada satu tahapan yang di ATLM itu quality validator itu. Iya, quality control ya Pak. Hasil yang keluar itu hasil yang sudah kita verifikasi, yang kita anggap sudah valid. Iya, gitu. Meskipun dibantu dengan AI. Yes. Ya, gitu. Nah, bagus sekali Pak. Gitu, Kayak ya. jawabannya karena jawabannya bagus, satu pertanyaannya. sama-sama Pak. Ini sudah bisa terjawab Pak. Ya, 50% ke atas lah. Masih ada pertanyaan Pak, jadi 50% ini. Oke, sudah banyak Pak yang bisa terjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ATLM di luar sana. Menjawab semua pertanyaannya itu sudah terekam di sini ya Pak. Oke. Ini Pak, mungkin terkait kesalahan pada proses analitik ya. Proses analitik ini kan seperti kita ketahui, ini kan merupakan tahap kedua ya dari analitik dan pasca analitik. Bisa tidak Bapak jawab pertanyaan saya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, kan agak susah ya. Agak susah belum ditanyakan. Bagaimana sih ya ini membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pemeriksaan laboratorium? Hampir sama sih kayak pertanyaan sebelumnya, cuman ini kayak coba kita berdua model jawabnya. lebih melibatkan akurasi. Iya. Iya, pertanyaan sama, berarti jawabnya mungkin kita improve sedikit. Jadi balik lagi dari dasar kenapa latar belakang AI ada ya, karena kan jumlah permintaan makin banyak, sementara hasilnya dituntut selalu lebih cepat. Nah, sehingga AI ini dia tadi konsisten ya, meskipun dengan repetisi pemulangan tes berapapun dia akan tetap konsisten mengeluarkan hasil yang dengan pola yang sama. Itu berbeda dengan kita sebagai mainnya yang mungkin banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Lelah mungkin dengan sekian banyak sampel gitu. Kalau biasanya yang menyebabkan minuman error nantinya Pak. Error belum layak sudah TikTok. TikTok gitu. Akhirnya terabaikan. Betul. Dia konsisten ya, jadi meskipun banyak sampel mungkin akan mengeluarkan dengan pola yang sama akan hasil yang tetap gitu. Yang saya khawatirkan ini Pak di luar sana itu yang teman-teman yang di daerah Pak, yang biasanya dia bekerja di instansi kesehatan, yang memang instansi kesehatannya itu memang di daerah terpencil, yang biasanya kalau kita berikan sebuah alat yang memang memiliki teknologi yang canggih, itu tantangan terbesar untuk teman-teman ATLM di luar sana. Memang itu yang dari pelosok daerah Pak. Biasanya kalau yang tidak ada komunikasi juga, seperti di instansi kesehatan yang lainnya seperti itu Pak, baik klinik ataupun puskesmas. Tantangan yang seperti itu Pak yang kita perlu arahkan ke teman-teman LPL. Walaupun mungkin memang tidak dapat alat yang canggih, tapi masih banyak metode cara pembelajarannya di luar sana. Mungkin Pak dengan mengikuti pelatihan, mengikuti di YouTube kan sekarang kanal YouTube bahkan di WA sudah ada AI, media pembelajaran sudah sangat banyak nih. Gitu Pak. Itu yang mungkin kekhawatiran untuk teman-teman yang ada di instansi TLM yang di luar sana di daerah-daerah terpencil yang perlu kita harus semangat untuk belajar terus. Mungkin salah satu kendalanya memang jaringan misalkan ya. Tapi kalau teman-teman yang bertugas di luar mungkin kita jalankan saja lah peran kita ya sebagai ATLM. Saya kira juga pemerintah harusnya mensupport ya. Sempat sharing dengan beberapa teman-teman RPL yang bertugas di puskesmas di luar.
mungkin kita kelas RPL ini sebetulnya bagus ya, karena kan Iya. kita multi, ada yang dari yang mungkin laboratoriumnya berkembang, ada juga yang dari puskesmas. Perbedaannya memang di penggunaan sistem. Iya, betul Pak. Di sini sudah mengenali bahwa kita bisa bisa memonitor hasil, menarik informasi hasil dari rekamannya, dari rekam medis misalkan. Kalau di sana kan masih terpisah. Iya. Gitu, tapi saya kira akan menyesuaikan. Puskesmas pun ternyata sudah ada sistemnya sendiri yang meskipun mungkin belum terintegrasi dengan data pusat kita. Jadi mereka punya, pada saat kita nanya data pemeriksaannya, dia bisa cari. Iya. Ya, perbedaannya kalau kita yang di laboratorium yang mungkin menggunakan teknologinya lebih maju lah gitu ya, Iya. dia bisa terintegrasi langsung gitu ya. Nah ini pembedanya di situ saja. Nah mungkin tinggal penghubungnya nanti nih. Iya, Dari betul. pemerintah kita Iya, bisa betul. kita menghubungkan data yang sudah ada di laboratoriumnya bisa terkirim terpusat. Iya, betul Pak. Itu saja mungkin kalau Jadi- sekarang puskesmas punya. Oke ya, jadi kekhawatiran teman-teman di luar sana sebenarnya perlu menggali ilmu juga ya Pak. Ya tetap, kalau itu tetap. Iya, Ya, harus tidak tetap. boleh ketinggalan zaman Iya. juga di era modern ini. Jadi Iya, betul teman-teman di daerah-daerah itu harus memang yang sudah bekerja di instansi kesehatan, baik di pemerintah ataupun swasta, memang perlu menggali dirinya untuk belajar, karena kalau kita nggak belajar pasti ketinggalan Iya. Ya betul. zaman Pak gitu ya. Jadi memang perlu di ini. Iya, ya. Tetap bahwa keilmuan standar menjadi dasar gitu ya. Iya, Harus kita terus betul. perkuat karena sudah ada tambahan informasi, tambahan kompetensi mungkin ada ya soal Iya. digitalisasi. Betul Pak. Gitu. Ya. Siapa? Saya sih Pak Pertanyaan. apa namanya? Ini Pak, apa saja sih resiko mungkin kelemahan ataupun kesalahan terkait ataupun tantangan penggunaan AI yang perlu diwaspadai oleh seorang tenaga laboratorium ini Pak, yang perlu diwaspadai? Kalau saya soal rasa ya ini. Rasa Pak ya. Kalau Betul. sudah nyaman, Betul. paling nyaman sebetulnya. Betul, Ya. betul. Sudah nyaman Iya, kan betul sekali Pak. cenderung dekat dengan lale jadinya. Iya, betul. Kalau ada keterbatasan masalah jaringan lah, Iya, sudah nyaman, Nyaman. sudah sayang-sayangnya terputus ya. Tugas. Tantangannya itu saja palingnya. Iya. Kalau juga orangnya tidak terbuka dengan perkembangan teknologi, Iya. gitu ya, sampai membatasi diri, aduh susah, mindsetnya aduh, Iya. berat ya, gimana sih? Betul. Kita lebih enak dengan manual, sudah terbiasa Iya. dengan manual, gitu. Iya. Oke. Dari ke mindset saja. Iya. Oke, betul Pak. Karena saya ini ada yang mau saya Iya. tanyakan Bapak terakhir sebelum menutup kita, Pak. Menutup diskusi kita ini, sharing kita ya. Mendoa penutup. Nanti ada yang berdoa Pak. Oke, gini Pak, jika Bapak bisa memberikan satu pesan untuk teman-teman di luar sana, ya, untuk sebagai generasi muda, calon ATLM, ya, contohnya kita mahasiswa Iya, ini iya. Pak, ya, apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka sudah siap nih untuk menghadapi era kecerdasan tersebut, Pak? Mungkin Iya. ada pesannya. Ya buat teman-teman. Ya jadi mahasiswa kita harus melek teknologi ya, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan gitu ya. Kita harus terus belajar gitu ya. Terus belajar, selain yang pertama memperkuat keilmuan kita tentang ATLM, juga tentang teknologi kita harus berkembang gitu ya. Jadi kita harus ikuti saja. Kalau memang harus pelan-pelan, ya pelan-pelan. Karena kedepannya akan terus berkembang ya. Laboratorium ini akan terus maju dan mahasiswa pasti akan jadi bagian dari masa depan itu. Jadi siapkan diri. Harus ya, persiapkan dirinya. Ya, kok saya harusnya pesan ke sini ya. Iya, biar nanti ini mahasiswa ndak khawatir lagi. Wah, kalau saya lulus ini, wah tantangan terberat saya ini AI ini. Iya. Nanti ada robot-robot yang muncul, robot siapa yang muncul? Iya. Tadi pesannya kita sebagai tuannya, gitu ya. Ingat, satu, kita sebagai tuannya, walaupun AI semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, seorang ATLM adalah tuan yang mengatur dan mengontrol itu semua. Ya, Ya, dan Pak. mungkin akan jadi role baru lagi nanti Ya, ya. betul, Mungkin ada betul. supervisor AI Ya, kan, di betul. laboratorium. Iya, Bisa jadi, bisa Iya. jadi karena kan semua nanti akan menggunakan itu. Iya, betul Pak, betul Pak. Luar biasa Pak, ini diskusi kita hari ini ya. Asik, Pak. Panjang. Lanjut lagi berarti. Lanjut lagi. Sampai malam Pak, bisa. Sampai malam. Sampai malam. Ya Pak, Siap. terima kasih banyak Pak Siap. atas founder ini, atas sharingnya. Siap. Ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Harapannya tidak ada yang menyesatkan. Wah, tidak ada Pak. Ini sudah bisa. Wow, tadinya orang-orang di luar sana
khawatir nih bilang, oh tantangan ke depan saya ini kalau saya sudah selesai kuliah, apalagi mahasiswa yang masih semester 2 atau semester 1, wah banyak nih seniorku. Nah, ke depannya ini teknologi yang saya lawan, bukan lagi senior-senior. Misalnya di sini sudah bisa kita patahkan bahwa AI memang harus teknologi itu sudah memang masuk ke dunia AI karena kita tidak boleh ketinggalan zaman. Tapi tuannya pasti satu, kita sebagai ATM ya. Karena kita yang mengkoordinir itu, siapa lagi kalau bukan kita, gitu ya. Dan juga mungkin kita masih bisa berkompetisi justru dengan senior ya. Ya, betul. Kalau mungkin senior yang tidak terlalu ikut berkembang, Betul, tapi lebih menyesuaikan ya, mungkin Iya. kita akan lebih terpakai. Iya betul Pak. Gitu, Teknologinya. gitu bro. Gitu bro. Oke Pak ya, terima kasih banyak Pak atas sharing ilmunya. Terima kasih banyak pengalaman di dunia TLM ini banyak sekali Bapak. Pak Amran ini banyak sekali pengalaman dari 2012 di Sulawesi sudah sharing-sharing. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan hari ini Pak bisa menjadi pelajaran banyak teman-teman ATLM di luar sana yang sudah bertanya kemarin-kemarin, gimana nih lawannya kita ini nanti robot gini ya. Mungkin hari ini sudah terjawab semua ya. Itu ya Pak. Mungkin ada lagi ya. Saya juga terima kasih ya, terima kasih sudah diajak sharing kami, kemudian sama-sama, Dimers Pak. juga. Sama-sama. Luar biasa. Ya betul, bersama-sama Pak. Karena bagaimana ya Pak, bagi saya sendiri ini merupakan langkah awal agar seluruh ATLM di Indonesia sana membuka pikirannya terkait artificial intelligence ini. Ya, bukan sebagai tantangan. Iya, bukan sebagai tantangan, tapi sebagai Ancaman bagi yang tidak melek teknologi. Iya, ya. bagi yang Betul, tidak melek Pak. teknologi, betul sekali. Oke Pak, sebelum kita menutup podcast kali ini, nah kita ada ini ataupun slogan gitu. Iya. Nah, Gimana? begini, Bapak mungkin bisa bilang kreativitas tanpa batas. Oke, langsung saja ya. Kami dari TLM, Kreativitas tanpa batas. Oke, terima kasih Pak Amran telah menghadiri podcast kami. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih bro. Iya. Oke, dengan berakhirnya seluruh rangkaian podcast hari ini, kita sampai ketemu lagi di session berikutnya di podcast Komunitas Kreatif Mahasiswa Intelektual Program Studi Denpasar Teknologi Laboratorium Medis.